memuji Tuhan dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang tadi pagi bangun langsung berdoa? Wah, banyaknya. Semuanya ternyata good. Siapa yang udah sarapan? Wah, ada yang belum. Gak apa-apa. Yang udah sarapan harus semangat ya memuji nama Tuhannya. Yang belum sarapan, gak apa-apa, nanti sarapan ya. Kita ibadahnya cuma sebentar kok. Tapi tetap harus semangat juga. Jangan mau kalah sama yang udah sarapan ya. Nah, adik-adik, kita mau berbagi sukacita dengan orang-orang di sekitar kita. Coba dilihat mama dan papanya. Disapa, disalam, selamat hari Minggu mama papa. Coba sapa, selamat hari Minggu mama papa. Sama kakak, sama abang, atau sama opung juga disapa ya, supaya semuanya bisa merasakan sukacita yang adik-adik rasakan. Oke? Kalau sudah, kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Judulnya apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu dong, belum kakak kasih tahu. Kita nyanyi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Semangat ya, kita nyanyiin bersama ya. Setiap hari kanan jalan serta Yesus, tetap kanan serta Yesus, semuanya ke kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari ke depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik. Sudah keringat? Oh belum, gak apa-apa. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Coba kita sama-sama sembunyiin dulu tangannya. Mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar dapat duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak dalam ibadah kita di hari Minggu tanggal 27 Juni ya, akhir bulan, di bulan ke-6 ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bercerita dengan temanya berbagi dengan sesama. Nah, berbagi dengan sesama dari kehidupannya, kita belajar dari kehidupan si Rasul Paulus. Adik-adik nggak boleh bosan ya, kita mendengarkan karena dari kehidupannya Rasul Paulus banyak sekali yang kita bisa lihat dan kita pelajari ya. Adik, sebelum kakak lebih lanjut nih menceritakan tentang berbagi, nah kakak mau tunjukin sesuatu. Tara, ya, ayo, siapa yang masih ingat dengan benda ini? Ya, masih ingat gak? Kakak berharap sih masih ingat lah ya. Nih, udah jelas banget nih. Nah, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, kurang lebih setahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah, kakak-kakak layan meminta kita apa ya? Meminta kita membuat sebuah celengan. Wah, buat apa celengannya? Buat apa ya? Diisi uang pastinya ya. Untuk apa? Uangnya untuk apa yo? Untuk beli baju baru kah? Untuk beli mainan? Atau untuk menabung untuk jalan-jalan? Oh, tentu tidak adik-adik ya. Kakak lain bukan minta untuk itu, tapi kita diajak untuk apa? Berbagi dengan teman-teman kita di Tiawangka. Kenapa? Buat apa kita berbagi? Ya, iya, di sana seperti kita ketahui kan dulu itu gereja Tiawangka kan akan membuat satu gedung yang lebih bagus lagi supaya ibadahnya lebih menyenangkan ya. Seperti adik-adik kalau kita ibadah tetap muka kan tempat ibadah kita kan enak gitu. Nah, di sana juga kita berharap ketika dibangun
ya, dengan bagusnya mereka bisa beribadah dengan nyaman juga. Nah, mereka membutuhkan uluran tangan kita, uluran tangan adik-adik untuk bisa terwujud impian mereka. Dan puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukannya. Dan kakak sebagai kakak layan mengucapkan banyak terima kasih. Hebat adik-adik ya, sudah berbagi ya. Ini satu poin yang bagus untuk adik-adik ya, sudah melakukan hal yang penting ya. Ini sudah satu nih ya. Jadi tema kita hari ini tentang berbagi, adik-adik sudah melakukannya ya. Nah, tapi Tuhan terus mengingatkannya, tidak hanya dalam bentuk ini aja ya. Ya adik-adik, kalau di Rasul Paulus dalam dia melayani ya, waktu itu di Yerusalem ada banyak juga yang mengalami kemiskinan karena pajak yang semakin besar, kehidupan semakin sulit ya, kayak kita sekarang inilah ya, kayak kita sekarang ini yang harga barang yang semakin mahal, jadi orang-orang yang miskin semakin banyak. Dan Rasul Paulus apa katanya? Ayo kita berbagi, kita tolong teman-teman kita tolong orang-orang yang kesulitan. Nah, Rasul Paulus tidak hanya menyampaikan, tapi dia mengajar, sehingga firman Tuhan benar-benar nyata. Nah, seperti itu hari ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali agar kita bisa berbagi, tidak hanya kepada jemaat di Tiawangkang ya. Ketika ada teman-teman kita yang mengalami musibah, misalnya ada bencana alam kah, ataupun ada orang tuanya yang meninggal kah, atau apapun itu musibah, kita bisa berbagi ya, menyisihkan apa yang kita miliki ya adik-adik ya. Kalau dalam rumah kita dulu, misalnya kita dengan kakak adik, misalnya kita punya makanan, jangan kita bilang nah, karena misalnya papa datang pulang kerja, dia bawa makanan nih, dia ngasihnya kepada anak yang terakhir. Kakak punya anak yang bernamanya Obi yang paling terakhir. Nah biasanya Obi itu yang dapat. Nih Obi nih, Obi yang pegang. Nah Obi gak boleh dong karena dia merasa anak terakhir. Obi ini punya aku. Jadi dia makan sendiri. Tidak boleh itu. Oh no, tidak boleh. Kita harus apa? Berbagi tanpa harus diminta mama papa dong ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita dengan senang hati berbagi dengan kakak kita. Nih kak, berbagi nih sepotong dong, makan bersama. Nah, itu yang lebih bagus ya. Kalau kita bermain ya, tidak hanya mungkin bermain di rumah, ketika kita bermain di lingkungan luar sama teman-teman, kita gak usah bertengkar. Mari kita bermain bersama, gak usah berebutan, ini kan mainanku, gak boleh. Gak boleh begitu ya. Sebagai anak Tuhan, mari kita share, berbagi. Nah nanti kalau kita sudah sekolah nih, misalnya lagi kita udah sekolah, kita masuk di kelas, ada teman kita yang tidak membawa alat tulis. Nah kebetulan mama papa memberikan lebih alat tulis di kotak pensil kita. Dengan senang hati, ingat ya, melakukannya dengan senang hati, meminjamkannya tanpa harus disuruh. Ya, kita lihat, oh kasihan ya teman kita di sebelah kita nggak bawa, ya udah kasih pinjam dengan sambil tersenyum, ini kasih pinjam, ya itu anak Tuhan, ya semua apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan berbagi kepada siapapun adik-adik, lakukanlah dengan tulus, ya karena itu yang terpenting. Buat apa kita kasih lebih kalau kita terpaksa? Ya kan, nggak bisa. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan ketulusan hati dari adik-adik. Dengan apa? Ketika memberikannya dengan tersenyum, ini kak, ini abang, ini teman. Ya siapa nama temannya kalau mau share ini, ya lah berikan dengan tersenyum. Nah itu yang diinginkan Tuhan. Ya adik-adik, kakak berharap firman Tuhan hari ini ya yang sudah dilakukan kapan hari dengan berbagi dengan teman-teman kita di Tiawangkang, hal ini terus dilakukan ya, karena adik-adik sudah melakukan yang seperti ini, kakak yakin ya hari ini adik-adik bisa melakukannya juga ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dan bisa memberikan berkat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Ripka. Siapa tadi yang selama mendengarkan cerita duduk manis mendengarkan Kak Ripka cerita? Wah, semuanya good. Yuk kita respon firman yang baru saja kita dengar dengan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi sambil mengumpulkan persembahan. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kena. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya apa? Berdoa. Yuk, sikap yang berdoa bagaimana? Tangannya dilipat, matanya dibuka apa ditutup? Ditutup ya, nggak boleh lagi ganggu kakak kanan kirinya. Sikap berdoa ya, kita mau datang di hadapan Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur jika hari ini kami bisa melakukan ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menyelesaikannya. Terima kasih juga Tuhan, karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati tangan-tangannya Tuhan yang sudah memberikan. Engkau berkati juga pekerjaan orang tua kami, sehingga lewat orang tua kami bisa memberikan persembahan setiap minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik lain yang mungkin sedang sakit atau yang kurang enak badannya. Tuhan jamah Tuhan Yesus, sehingga mereka kembali pulih kembali, dapat bersuka cita dengan keluarga. Demikian juga dengan kakak-kakak lain yang sedang sakit atau kurang enak badannya. Tuhan Engkau sendiri yang menjamahnya, sehingga mereka juga bisa melakukan pelayanan dengan maksimal. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini, dan Engkau berkati gereja kami, GPIB Zebulon. Tuhan Engkau sendiri yang memberkati para hamba Tuhan, sehingga mereka melakukan pelayanan walaupun dalam keadaan situasi yang masih dengan situasi yang sangat memprihatinkan, dengan COVID yang masih banyak Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau akan melindungi dan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sehingga tetap dalam keadaan sehat senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima